Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sahabat konten Islam yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalama. Semoga beliau dalam keadaan sehat. Yang dibahas kali ini ialah ada cara untuk menghadapi sholat agar sholat kita khusyuk. Bagaimanakah caranya? Baik, kita simak saja video dari beliau. Yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, salat itu adalah mukhatabatun bainal abdi war rabb, khusus pembicaraan seorang hamba dengan Allah. Itu salatnya. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah langsung menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Maliki yaumiddin, raja yang pemilik hari kiamat, maka Allah SWT mengatakan hambaku majadani abdi, dia memposisikan aku pada posisi yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li wa li abdi, ini milikku, maksudnya iyyaka na'budu ini milik Allah, penyembahan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, ini milik hambaku, dia boleh minta tolong dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, para nabi-nabi, syuhada, siddiq, dan juga orang-orang yang saleh, yang mereka ini adalah penghuni surga Firdaus A'la, ya, surga yang tertinggi. Maka kata kita mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang lurus, jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan orang yang telah Engkau murkahi, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang sesat, orang Nasrani. Kata Ibnu Abbas, maghdubi alaihim waladdallin adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maghdub, orang-orang Yahudi yang dimurkahi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. Waladdallin, dol adalah sesat, orang-orang Nasrani karena mereka mau berdakwah tapi mereka salah, mengatakan Allah punya anak, ya. Seperti itulah. Nah, di sini kalau kita baca Al-Fatihah, kita langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW yang mengatakan aqrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid, ya, paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya pada saat dia sedang sujud. Fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah komunikasi kalian, doa kalian kepada Allah. Jadi memang sholat itu adalah luar biasa, gerakan-gerakan yang khusus. Makanya kata para ulama, sholat itu diperintahkan dalam agama karena dia adalah pembicaraan langsung dengan Allah SWT. Dia amal awal yang dihisab hari kiamat. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Dia dan banyak kelebihan sholat ini bisa membersihkan dosa dan seterusnya. Maka sudah semestinya seorang hamba menjaga kekhusyuannya, menjaga kekhusyuan. Khusyuk ini sederhananya bahasa Indonesia adalah fokus, ya. Fokus. Bagaimana supaya kita bisa fokus? Nikmatin apa yang sedang kita lakukan. Itu jawaban sederhananya. Jadi kalau bahasa sederhana gini, biasanya kalau saya kasih contoh makanan mudah difahami, ya. Kalau kita lagi makan nasi sama tempe, walaupun lagi pengen ayam, jangan dibayangin ayamnya, tempenya jadi nggak enak. Langsung paham nggak? Alhamdulillah, gitu. Kalau makanan langsung top, ya, gitu. Lah iya, tempenya nggak enak tuh. Kalau kita targetnya tadi ayam, ayamnya lagi habis, kita gerutu. Aduh, coba tadi ayamnya, nggak enak tempenya masuk. Itu namanya fokus pada yang sesuatu yang sedang dikerjakan. Itu bahasa sederhananya supaya mudah difahami, itu khusyuk, gitu kan? Jadi kalau lagi sholat, memang khusyuk. Khusyuk itu gimana? Fokus, nggak pikir yang lain. Seperti tadi, kan itu. Jadi memang dia akan lebih konsentrasi di situ. Baik, untuk khusyuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang kalau saya garis besarkan ada 2 poin. Yang pertama, sisi batin ruhiyah, ruh kita, gitu kan? Yang kedua, fisik dan tempat. Kalau secara ruhiyah, memang kita harus membersihkan hati kita dari dosa-dosa, dan kita harus lebih mengerti bacaan-bacaan yang sedang kita ucapkan. Kita penuhi syarat-syarat dan rukun sholat, bacaan dan gerakannya benar, gitu kan? Ini semua berpengaruh nih, berpengaruh, ya. Maka kalau ini sudah kita persiapkan,
dengan cara melatih. Beda ya, kalau ada orang yang ngomong ditata bicaranya. Saya akan datang ke rumah Anda sebentar. Contoh. Dengan ada orang yang ngomong, saya sebentar ke rumah kamu. Misal, terlalu cepat. Beda, kita akan lebih nyaman menangkap dan lebih jelas bagi orang yang bicara dengan kosakata tadi yang tertata rapi. Seperti itu. Jadi, kata para ulama, kalau mau belajar fokus, belajar dimulai dari mengatur kata-kata, mengatur gerakan tubuh, gitu kan? Ini masuk di dalamnya semua. Orang yang terbiasa tenang dalam melakukan satu perbuatan itu lebih mudah fokus dibandingkan orang yang terlalu ya buru-buru. Semuanya harus diselesaikan dengan cepat, tapi tidak ada kerapian di situ. Di sini juga bukan saya bahasakan lamban ya, bukan lamban. Ada orang subhanallah tepat waktu tapi rapi. Kalau lamban lain, lamban juga sebuah hal yang negatif. Ya, lama sekali kalau perbuatan itu tidak baik. Tapi di sini maksudnya adalah tidak lamban, tidak juga terlalu tergesa-gesa. Ya, kan? Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan, supaya tidak fokus dalam pekerjaan itu. Coba latih, kosakata yang kita ucapkan tertata. Coba latih fisik kita terbiasa untuk melakukan satu kegiatan. Kita bisa bergerak cepat, tetapi di sini diikuti dengan fokus, dengan kegiatan-kegiatan, dengan gerakan-gerakan yang tepat. Itu dimulai dari situ. Gerakan tangan, mengambil benda, mengambil ini. Ada orang subhanallah, setiap pegang barang mau ambil jatuh, ada yang jatuh. Korek kantongnya ada saja yang jatuh. Ini orang tidak fokus nih, gitu kan? Tapi kalau orang fokus, dia tahu dari awal pada saat dia mau taruh sesuatu di kantongnya, dia tahu kantong sebelah kanan misalnya sering dikorek sama dia. Maka uang-uang kecil yang biasa diambil ditaruh di kantong kanan. Yang jarang disentuh sama dia ditaruh di kantong kiri, darurat saja. Maka dia tahu. Pada saat dia masukkan tangannya, dia tahu uang yang dia mau tarik. Bahkan subhanallah ada orang karena fokusnya, kalau dia lipat di kantongnya beberapa uang, mungkin ada 10 ribu, 20 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dia bisa tahu kalau dia korek yang mana tuh, karena ditata. 2 ribu bagian dalam, 5 ribu, itu saking fokusnya. Ini contoh ya, hal sederhana tapi fokus. Gitu. Orang seperti ini, itu akan terbiasa dalam dirinya untuk kosakata yang baik, yang teratur rapi, gerakan tubuh juga yang baik. Nah ini semua akan berpengaruh ke dalam sholat. Kapan kita tarik ke sholat nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Tenang, berhenti. Bahkan Nabi SAW dikatakan sunnah beliau setiap kali titik dalam ayat Al-Quran pasti berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Beliau nafas dulu, baru masuk lagi Ar-Rahmanir Rahim. Terus, kita juga nyaman tuh kalau sholat di belakang imam yang tenang gitu kalau baca. Daripada imam Masya Allah kayak kumur-kumur gitu kan. Sudah baca Inna A'taina dan luar biasa speednya 120 gitu. Gak bisa difaham apa yang dia lakukan gitu. Saya sampai pernah keluar dari sebuah masjid karena cepatnya, luar biasa gitu. Bacanya cepat sekali, kita tidak sempat dengar apa yang dia baca, ruku sujudnya cepat sekali, maka ini sudah mengganggu. Saya pindah masjid lain gitu. Ini gak bisa, gimana caranya mau sholat begini? Nggak mungkin gitu. Seseorang kalau lagi dipanggil sama atasannya, anggaplah kalau kita sekarang mungkin upacara, ada orang upacara, pasti diatur tuh cara jalannya, ya, cara ngomongnya. Kenapa? Berhadapan dengan pimpinan. Misal contoh. Abu Hanifah mengatakan rahimahullah, orang yang faham tentang kehusyuan sholat adalah orang yang seperti sedang diutus bersama dengan beberapa temannya menghadap seorang raja. Maka akan ada orang dari 4-5 orang yang diutus ini menjadi pembicara, dan yang lainnya akan tenang mendengarkan. Lalu dia pun pembicara ini adalah orang yang paling pintar berbicara, yang paling santun pada saat menatapkan matanya, mengucapkan kata-katanya, menggerakkan tangannya, semua bahasa tubuhnya ini baik gitu. Maka pastinya si raja akan menerimanya, kata beliau. Dan begitulah dalam sholat, begitulah di dalam sholat. Nah, jadi memang kita harus di situ secara fisik. Kemudian gerakan-gerakan sholat, bacaannya dibahasakan dengan tenang. Ruku, Allahu Akbar, tenang. Subhana Rabbiyal Azim, 1. Subhana Rabbiyal Azim, 2. Tenang, tidak usah buru-buru, nggak ada yang mau dikejar, gitu kan? Fokus, coba. Maka itu akan lebih baik. Ini secara fisiknya. Ya, jazakallah khair. Jadi ini satu poin untuk khusyuk itu. Selain menata terbiasa
menata diri dan kosakata yang baik, teratur, tidak tergesa-gesa, tidak juga terlalu lamban. Juga kita ya menguasai bacaan dan gerakan sholat yang benar. Yang kedua adalah tempat dan kondisi fisik juga. Dalam arti kata gini, sholat itu akan sangat terpengaruh membantu kehusyuan kalau karpetnya bersih, bajunya bersih, suasana ruangannya enak. Itu membantu. Jadi coba bedain antara orang bangun sholat malam yang dia sebelum tidur sejadahnya sudah dibubuhi minyak wangi, udah disiapin pakaian yang mau dipakai, kalau perlu sudah disetrika rapi, khusus ini mau ketemu dengan Allah nanti malam. Masa kalau mau ketemu wali kota bajunya rapi, diundang jam 6 pagi mungkin semalaman suntuk nggak tidur. Kalau sama Allah luar biasa, pakai baju kos yang robek-robek gitu kan, kemudian kotor, bau badannya nggak enak, keringatan, nggak mandi, nggak apa, beda. Kita kalau mau ketemu wali kota, mau ketemu jabat, pasti mandi dulu, pakai roll on, pakai baju yang bersih, luar biasa, pakai sepatu di smear, jalannya diatur. Nanti sebentar saya mau ngomong apa nih, ngomongannya diatur. Ini sama manusia seperti Anda sama. Kalau dia nggak mandi, ketiaknya juga bau. Kita mau ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, nggak faham, ini harus difahamin nih, harus, nggak bisa nggak. Beda antara orang yang hanya bangun, ya sudah bangun lah pakai baju kaosnya dia, pakai celananya dia yang biasa sudah lama 10 tahun dipakai, kemudian dia wudhu langsung sholat aja, Allah Akbar, buru-buru selesai. Dengan orang yang sudah dari malam ditata rapi, sudah dibersihkan, dipakai minyak wangi, memang dijadwalin tidur lebih cepat, itu lain. Pada saat sholat dinikmatin gerakan-gerakan dan bacaan sholat itu penting sekali, itu penting sekali. Sebagian ulama salaf, diantaranya Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau ini sudah sampai pada tingkat level di mana Ibnu Qayyim mengatakan level orang yang sholat itu ada 5. Level yang pertama, orang yang berdosa dengan sholatnya, kata beliau. Siapa ini orang yang berdosa? Orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya. Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau udu nggak udu terserah. Ini berdosa nih. Percuma dia sholat, dia berdosa. Karena di sini riya. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah SWT, malah berdosa dengan sholatnya. Ada orang yang kedua, sholat tapi nggak dapat pahala. Dia tahu diperintahkan sama Allah tapi tidak dapat pahala. Karena dari awal takbir sampai salam semuanya mengkhayal. Ini orang yang percuma, nggak ada pahalanya. Masuk dalam sabda Nabi SAW, ada orang ya, yang hari kiamat diremuk-remuk sholatnya seperti pakaian kotor lalu dilemparkan ke wajahnya. Karena dari takbir sampai salam nggak ngerti apa yang dia lakukan. Untuk apa sholat kalau begitu? Allah nggak butuh sholat kita, ikhwani. Allah nggak butuh. Biar kita sholat khusyuknya luar biasa, sujudnya sampai berhari-hari nggak angkat kepala, tetap aja Allah nggak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, apapun yang kau kerjakan tidak akan bermanfaat bagiku dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat buat kalian sendiri, tidak ada manfaatnya buat saya. Kata Allah SWT, hadis qudsi. Ini luar biasa, harus kita faham nih. Ya, tidak boleh salah dalam masalah-masalah seperti ini. Maka kita harus tahu bahwasanya sholat itu kita yang butuh dan bukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Qayyim mengatakan tadi orang yang kedua adalah orang yang tidak dapat pahala sama sekali. Yang ketiga, orang yang dapat pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya pas-pasan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ada orang yang sholat tidak akan mendapatkan kecuali setengah pahala sholatnya. Ada orang yang sholat tidak dapat kecuali 1/10 dari sholatnya. Jadi kecil, ada pahala tapi kecil. Lebih banyak menghayal daripada fokusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus, gitu kan? Tetapi terkadang masih menghayal, masih terlintas. Maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala. Karena kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi baca bacaan sholat, kemudian kita fokus, dapat konsentrasi, ikutin bacanya, dapat pahala terus per hurufnya, gitu kan? Pergerakan juga ada pahalanya. Tapi pada saat kita baca terus kita nggak sadar lagi menghayal, cuma lisan kita karena sudah terbiasa membaca, jadi ngucapin kena rutinitas, itu nggak ada pahalanya, gitu kan? Itu nggak ada pahalanya.
Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya, tapi masih ada yang hilang. Bedanya tadi dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, cuma sedikit yang didapatkan, gitu kan, terbalik. Yang kelima ini yang luar biasa, orang yang sholat semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada, sampai pada tingkat itu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat dan masuk dalam poin yang kelima ini. Jadi bukan jangan jangan Anda katakan oh susah orang kalau fokus sholat, itu enggak ada susahnya. Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh, itu yang memanah ke arah saya, dan tepatnya jatuh di jantung saya. Di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu, saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca. Sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua. Gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang kalau bukan saya khawatir saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia, tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk, ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan salat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka nggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh. Luar biasa ini. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya. Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, sampai pada tingkat itu konsentrasi mereka dalam ibadah. Urwah bin Zubair pernah diundang oleh sahabat dekatnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah di dinasti Umayyah. Urwah bin Zubair datang dengan anak laki-lakinya. Begitu tiba di istana, anak laki-lakinya Urwah melihat ada kuda-kuda istana yang lagi latihan gitu. Maka dia pun berkata, anaknya Urwah ini, Urwah kebetulan datang dengan anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya dikader untuk menjadi ulama, hafal Quran, hafal banyak hadis. Urwah ini salah satu dari 7 ulamanya tabi'in yang masyhur. Urwah bin Zubair, ayahnya Zubair bin Awam, gitu kan? Ini anaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakar. Ya, ini jadi cucunya Abu Bakar ini orang luar biasa. Ini terkenal dengan ulamanya muslimin. Anaknya Urwah ini tidak disebutkan namanya dalam kisah ini, ikut sama ayahnya. Kemudian sebelum masuk ketemu dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini kebetulan sahabat dekatnya Urwah bin Zubair, sahabat dekat dari sebelum jadi khalifah. Maka setelah jadi khalifah dia undang sahabat-sahabatnya untuk datang ke istana gitu, nostalgia dan menghormatinya. Maka anak Urwah bilang, ayah saya pengen lihat dong kuda-kuda itu. Kata ayahnya silahkan. Pergilah dia ke sana, diikutilah kuda-kuda itu. Urwah bin Zubair ketemu dengan khalifah, sahabatnya Abdul Malik, mereka bernostalgia lah, ngobrol-ngobrol. Anak Urwah ini jadi saksi bahasan kita. Dia lagi asyik ngikutin kuda-kuda kerajaan tadi. Kuda-kuda kerajaan ini memang dilatih, itu bukan hanya sekedar menjadi tunggangan para khalifah dan raja, tapi memang kalau digunakan untuk berperang, itu sudah dilatih untuk bisa menendang dengan kaki depannya, menendang dengan kaki belakangnya, menggigit dengan giginya, memukul dengan kepalanya. Ya, itu sudah diajar dengan teknik perang. Ini kuda-kuda tentu bisa dilatih seperti itu. Anak Urwah bin Zubair ini waktu dia lihat kuda-kuda tersebut dimasukkan di dalam kandang, dia pun masuk ke dalam. Ya. Orang-orang membiarkan karena dianggap tamunya khalifah. Saking asyiknya dia dekatin kuda-kuda itu, dielus-elus kuda itu, tidak lama dia berada di salah satu
salah seekor kuda di bagian belakangnya. Kuda ini tiba-tiba mengangkat kakinya menendang dadahnya anaknya Urwah. Dan tiba-tiba pada saat itu subhanallah ajalnya datang, meninggal anaknya Urwah ini. Anak ini sehat, nggak sakit, normal, hafal Quran, sudah dikader untuk menjadi ulama. Maka kemudian datanglah satu prajurit kerajaan melapor, tergopoh-gopoh masuk ke ruangan khalifah yang lagi duduk sama Urwah, lalu ditanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang, maaf Amir Mukminin, terpaksa saya harus sampaikan dan mudah-mudahan Tuan Urwah tidak kaget dengan berita ini. Ada apa? Dia bilang, anaknya Tuan Urwah lagi bermain dengan kuda istana dan ditendang, sekarang meninggal dunia. Abdul Malik merasa kaget, ini gimana ini tamunya, gimana bisa kuda menendangnya dan seterusnya. Ya itu sudah begitu terjadi, dia datang ke belakang kuda ditendang, mati sekarang. Maka yang terjadi yang luar biasa, Urwah bin Zubair tersenyum dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah ajalnya, mana jenazahnya biar saya urus. Didatangkan jenazahnya anaknya, dia mandikan, kemudian diurus sama dia jenazahnya sampai selesai. Lalu dia bilang, saya ingin saya sendiri yang turunkan anak saya di liang lahat. Turunlah Urwah bin Zubair, subhanallah, dalam kisah yang dikatakan, dan sampai sekarang di Jazirah Arab orang tahu ada satu jenis penyakit namanya penyakit gargarina. Gargarina ini penyakit yang ada dari tanah. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi ini dinukil dalam kisah itu. Itu kalau kena kaki di jenis tanah tertentu, kalau diinjak, maka dia akan tiba-tiba membuat kaki itu kayak membusuk. Dan caranya dulu di zaman dulu itu tidak bisa kecuali diamputasi, harus dipotong. Subhanallah, Urwah turunkan jenazah anaknya. Yang terjadi adalah pada saat itu tiba-tiba Urwah bin Zubair kena nih gargarina. Waktu sudah ditaruh jenazahnya anaknya, tiba-tiba dia sakit, kram kakinya, waktu dinaikkan sudah membusuk kaki sebelah kanannya, rusak gitu kan. Lalu kemudian Khalifah bilang, ada apa ini? Dia kena gargarina. Panggil dokter, tabib-tabib yang ada, yang terhebat di istana dipanggil. Tabib melapor, setelah dicek, ini nggak bisa, ini gargarina, ini harus dipotong. Kalau enggak menyebar ke tubuhnya nih, bisa dalam satu kali 24 jam meninggal. Maka ditanya Urwah, bagaimana pendapat anda? Kata Urwah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, potong saja, potong kaki. Baik, panggil tabib yang paling baik. Kata Khalifah, saya nggak mau tamu saya kecewa, anaknya baru meninggal, cari cara supaya bisa dipotong kakinya dengan cara yang terbaik. Kata tabib, baiklah. Dicari tabib yang paling senior, datang, kemudian tabib ini bilang, sambil masuk ke ruangan khusus untuk Urwah, membawa sekendi khamr, minuman keras. Ini, wahai Tuan Urwah, apa ini? Tahu, itu kendi khamr. Kata Urwah, kenapa kau bawa khamr kepada saya? Dia bilang, wahai Tuan Urwah, kaki anda ini, diangkat pisaunya, saya akan iris dengan ini. Kulitnya, dagingnya, tulangnya saya potong. Anda nggak minum ini? Nggak bisa. Nggak ada cara lain kecuali harus mabuk. Kalau kondisi mabuk baru bisa nggak sakit, nggak dirasa sakitnya. Kalau nggak mabuk nggak bisa. Maka semua pasien yang seperti ini harus dimabukkan dulu. Kata Urwah apa? Demi Allah saya nggak pernah minum minuman itu dalam kondisi saya sehat, apalagi saya sakit. Saya nggak mau, nggak butuh. Bingung dokternya, tabibnya pergi lagi ke Khalifah, Amir Mukminin, bagaimana nih? Tuan Urwah nggak mau diminumin khamr. Cari cara yang lain. Nggak ada cara lain kecuali dipegang sama algojo yang besar badannya. Cari orang-orang yang sangat kuat, yang kalau dia pegang seperti besi yang pegang kita, nggak bisa bergerak lagi. Datangkan beberapa orang, 6 orang algojo yang badannya besar-besar, masuk di ruangan, kalau kita sekarang ruangan operasinya, gitu kan. Begitu dekat, Urwah tanya, ada apa mereka ini semua datang? Kata tabibnya, memegang anda Tuan, kaki anda kan saya potong ini, sakit ini, nggak bisa kalau nggak dipegang, ini gerak sedikit salah maka salah semua ini. Kata Urwah, sudah saya nggak perlu. Apa yang Urwah bilang? Ini saksi bahasan kita. Urwah bilang begini, tabib, nggak usah khawatir, saya akan berzikir menyebut nama-nama Allah. Kalau anda lihat wajah saya memerah setelah saya baca zikrullah, maka potong kaki saya. Artinya kalau saya sudah fokus, saya konsentrasi, saya sudah khusyuk, gitu kan, maka potong kaki saya. Kata tabibnya, saya belum pernah hadapi pasien seperti orang ini, nggak dipegang, tapi sudahlah, coba dijalankan. Semua algojo disuruh keluar, lalu kemudian tabib cuma dibantu dengan 1 orang. Lalu kata tabibnya, baiklah, silakan Tuan Urwah. Urwah mulai, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sampai, subhanallah, tabib ini bilang, saya dalam beberapa kali dia berzikir, tiba-tiba wajahnya berubah betul menjadi merah. Dan pada kesempatan itu saya kemudian tiba-tiba mengambil pisau saya dan saya memotong kakinya.
gitu kan. Tiba-tiba dipotong dengan secegat. Dan anehnya, sedikit pun tidak bergerak kakinya. Tetap dia berzikir, seperti orang yang tidak merasakan potongan itu. Lalu kemudian saya menepuk pundaknya mengatakan, Tuan Urwah, sudah selesai. Urwah pun mengatakan, Alhamdulillah. Tapi kata tabibnya satu lagi. Darah lagi ngucur. Satu-satunya cara pada saat itu untuk memberhentikan darah, dicelupin di minyak panas. Gak bisa kecuali itu. Maka dia bilang, saya harus celupin minyak panas. Kata Urwah, baiklah. Silakan, saya zikir, sepantas saya zikir, kamu celupin. Mulai lagi zikir, tutup matanya, sampai konsentrasi memerah, baru dicelupin kakinya di minyak panas. Tapi manusia juga biasa, akhirnya kesakitan, pingsan Urwah. Waktu bangun dia bilang, mana kaki saya? Gitu kan. Waktu itu kebetulan menjelang maghrib, dan akhirnya dia sadarnya setelah Isya. Dia bilang, mana telapak kaki saya? Kata tabibnya, kami heran, dia minta telapak kakinya, kenapa? Kakinya sudah dibungkus, yang sudah dipotong. Waktu diambil, dia angkat, dia bilang, Alhamdulillah, yang telah membuat kamu menjadi bagian dari tubuhku selama 40 tahun, tidak pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat yang haram. Gitu. Ke tempat yang haram. Tentu kisah ini dan lanjutannya saya nggak lanjutin, tapi yang jelas saksi bahasan bagaimana mereka sudah sampai pada tingkat bisa ke poin yang kelima, kata Ibnu Qayyim. Betul-betul fokus dan menikmatin apa yang sedang dia bacakan, apa yang sedang dia ucapkan, gitu kan. Dan ini satu hal yang penting, satu hal yang penting. Sebagian ulama mengatakan poin yang bisa ditambahkan di dalam kekhusyuan sholat adalah adanya sutrah. Adanya sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah itu sesuatu yang diletakkan di depan tempat sujud seorang musolli. Seorang musolli. Jadi kalau saya lagi sholat, misal sujud saya di ujung meja ini, maka di depan meja ini kita letakkan sesuatu. Tas, batu, pohon, tembok, kursi, apalah, gitu kan? Maka itu dinamakan sutrah. Ada juga sebagian ulama mengatakan sutrah itu adalah antara seorang musolli berdiri dengan tempat sujudnya. Maka ini dinamakan sutrah. Ada yang mengatakan sutrah benda yang ditaruh, ada yang mengatakan sutrah antara dia dengan tempat sujudnya, gitu kan? Makanya sebagian ulama Hanabila mengatakan kalau orang tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa letakkan di depan tempat sujudnya, batu kah, kayu kah, atau apa saja, tembok, atau orang yang sedang sholat juga, maka semestinya dia bisa menjadikan ujung tempat dia sujud, ujung meja ini misalnya, diniatin sebagai tempat sutrahnya. Nah, itu dibolehkan, gitu kan. Jadi intinya salah satunya adalah dianjurkan sutrah. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat, letakkan sesuatu sutrah di depan kalian, gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seandainya kalian sedang sholat, jangan lupa letakkan sesuatu sutra yang tingginya seperti tinggi sebuah pedang. Ya, kalau pedang itu umumnya dulu tuh sekitar ada yang setengah meter sampai 1 meter, gitu kan. Ada yang mengatakan lebih tepatnya ulama bilang 46 cm sekian. Intinya kita letakkan sesuatu lah. Kalau anda lagi sholat di rumah, di kamar ada ranjang, ada lemari, itu dilakukan. Itu sutrah dianjurkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, boleh diniatkan ya tempat ini. Di atas tempat sujud kita. Dan disunnahkan juga antara kita dengan tempat ya yang kita letakkan sutra. Misalnya kita letakkan tas, itu sunnahnya dalam hadis Muslim diambil jarak ukuran kambing bisa lewat, kurang lebih sejengkal. Jadi usahakan kepala ini tidak dempet di tembok, gitu kan? Ada jarak sekitar sejengkal. Ini dianjurkan. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan terdapat seekor hewan, waktu itu disebutkan kucing. Kucing akan memotong sutrahnya antara dia dengan tempat sujudnya, maka sebagai dia melangkah merapat, ya, melangkah merapat agar kucing itu lewat dari belakang, agar kucing itu lewat dari belakang, barulah dia kembali. Saking pentingnya menjaga sutrah. Orang kalau sholat sendiri, sutrahnya masing-masing. Tapi kalau orang sholat berjamaah, yang menjadi sutra adalah imam. Yang menjadi sutra adalah imamnya. Jadi kalau misal di saf sana ada yang kosong, kemudian ada ikhwah yang terlambat, dia lihat masih ada kosong, dia bisa melewati makmum untuk masuk ke dalam. Tapi kalau imam tidak boleh. Makanya imam biasa diletakkan, seperti kita sekarang ada kayu ini, dan atau kadang-kadang tembok, ya, itu semuanya adalah bagian daripada perintah agama kita. Baik, yang menjadi bahasan dosa besar kita adalah kalau ada orang yang berusaha memotong sutrah itu antara kita dengan tempat sujud tadi, gitu kan? Berusaha dia lewat, dia potong. Maka ini larangan. Orang yang memotong sutrah itu dosa besar bagi dia. Riwayatnya adalah hadisnya diangkat oleh Imam Az-Zahabi sini adalah
Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabus Sutra Musalli, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alai, lakana an yaqifa arba'ina khairan lah." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dia tanggung, gitu kan, memutus sutrahnya. Perhatikan di sini yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kalau lewat di depannya nggak apa-apa, gitu kan. Yang ini yang tidak boleh nih, antara dia dengan tempat sujud. Jadi ini dihitung rangkaian sholatnya dia. Makanya dia sujud sampai di situ. Tapi kalau lewat di depannya nggak masalah. Ada orang sholat di ujung sana, kita lewat agak depan, itu nggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh antara dia dengan tempat sujudnya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memotong orang sholat itu antara dia dengan tempat sujudnya itu tahu apa yang diancamkan untuknya, maka pasti dia akan menunggu, lebih baik dia menunggu 40 tahun daripada dia harus potong sholat itu. Artinya ini berat sekali, ini bahasa. Lebih baik dia nunggu, walaupun orang itu sholat 40 tahun, dia tidak punya tempat lain kecuali harus lewat di situ, dia nunggu 40 tahun jauh lebih ringan daripada dia memotong sutrah sholat itu.